Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran aljabar linier. Kali ini kita masih membahas dengan topik matriks dan operasi matriks, ya. Sekarang untuk pada video kali ini kita akan lebih spesifik terkait dengan operasi video kali ini kita akan membahas terkait operasi baris elementer dan impact matrix. Dan jangan lupa sebelum kita mulai siapkan kembali fokus dan pikiran teman-teman ya, dan jangan lupa berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini salah satu operasi dalam matriks adalah operasi baris elementer atau disingkat dengan OBE ya. Nah, OBE ini meliputi apa aja? Dia adalah terdiri dari yang pertama pertukaran baris, yang kedua adalah perkalian suatu baris dengan konstanta, ya, saatnya konstantanya tidak nol. Yang ketiga adalah penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol dengan baris yang lain. Sebenarnya gini, penjumlahan dari hasil perkalian, berarti ada satu baris dihasil kali kemudian dijumlahkan dengan baris yang lain. Nah, kita akan berangkat ke contoh OBE yang pertama ya, itu adalah pertukaran baris. Misalkan kita punya matriks A dengan matriksnya seperti ini. Ya, kita lakukan yang pertama adalah pertukarkan baris antara baris pertama. Ya, ini adalah kita tukarkan baris yang pertama dengan baris yang kedua yang ini ya. Maka jadi hasilnya ada seperti ini ya. Kan yang satu jadi dua, yang dua jadi satu. Jadi 1, 3 ini adalah termasuk operasi baris elementer yang pertama ya. Cukup mudah dipahami ya. Lalu kita akan masuk ke OBE yang kedua. OBE yang kedua adalah apa? Tadi mengalihkan mengalihkan matriks dengan konstanta yang tidak nol ya. Nah, di sini kita lihat bahwa baris pertama ya. Baris pertama di sini kita kalikan semuanya dengan konstanta 1/4 ya. Maka di sini unsur yang pertama 1, 4 bagi 4 min 1, 0 dan seterusnya ya. Cukup mudah ya. Nah, kita masuk ke OBE yang ketiga ya. Nah, kita masih punya matriksnya seperti ini. Nah, kita akan lakukan tadi yang pertama adalah perkalikan dengan satu konstanta, kemudian menjumlahkan dengan baris lainnya ya, sederhananya seperti itu. Maka di sini kita lihat, di sini yang kita lakukan adalah min 2B1 ya. Min 2B1 berarti kita di sini punya min 2 ya. Di sini kita kalikan dulu deh. Min 2 pada saat min 2 ya, kita coba min 2B1 ya. Maka yang baris ini ya, maka nilainya adalah jadi min 2 jadi 2, 0 dan 2 ya. Baris satunya akan nilainya seperti ini. Kemudian akan ditambahkan dengan B3 dan hasilnya disimpan di baris ke-3 ya. Nah, maka hasil yang ini akan dijumlahkan dengan yang ini. Maka di sini kita lihat bahwa min 2 ditambah 2 hasilnya adalah ya, kita lihat ditaruh di baris ketiga, maka hasilnya adalah 0. 2 ditambah min 1 maka hasilnya adalah 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1, dan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Ya, untuk lebih mudahnya mungkin teman-teman nanti bisa juga bikin kayak gini ya, jadi dibuat dulu per stepnya. Cukup bisa dipahami ya. Kalau belum bisa dipahami silakan di pause dulu, terus diputar dulu diputar dulu ke sebelumnya ya, ke menit sebelumnya. Ya, pelan-pelan aja teman-teman, semoga pelan-pelan bisa lebih mudah dipahami. Nah, terus pada matriks ini juga ada beberapa definisi, pada operasi baris elementer ini juga ada beberapa definisi yang perlu teman-teman ketahui ya. Misalkan kita punya matriks seperti ini ya, matriks B seperti ini. Nah, di sini kan matriksnya terdiri dari 3 baris dan 4 kolom ya. Nah, di sini baris pertama dan kedua ya,
baris pertama dan kedua dinamakan baris tak nol. Ya, karena pada kedua baris tersebut memuat unsur tak nol. Ya, pada baris pertama ini ada 1, ya. Ini kan tidak nol ya. Baris keduanya juga ada ini, nggak nol. Nah, maka baris pertama dan kedua itu disebut baris tak nol karena memuat angka selain nol. Ya. Lalu bilangan 1 pada baris pertama, ya, angka 1 ya pada baris pertama, dan angka 3 pada baris kedua itu dinamakan dengan unsur pertama tak nol pada baris masing-masing, ya. Maka unsur pertama di baris 1 adalah 1. Unsur pertama tak nol dari baris 2 adalah 3. Nah, khusus untuk bilangan 1 di baris ke-1, ya, yang ini dinamakan 1 utama. Ya, bilangan atau angka 1 ya pada baris kolom pertama itu dinamakan 1 utama. Nah, pada baris ketiga kita lihat ya, baris ketiga di sini. Ini baris ketiga. Ini semuanya nilainya 0, maka ini disebut dengan definisinya adalah baris 0 ya, karena semuanya angkanya semua di baris itu adalah 0. Ya. Nah, matriks OBN juga punya sifat ya. Sifat-sifatnya adalah pada baris tak nol maka unsur tak nol pertama adalah 1. Oke, nah ini yang dinamakan dengan 1 utama yang tadi disebutkan ya. Lalu pada baris yang berturutan, baris yang lebih rendah memuat 1 utama yang lebih ke kanan. Oke, pada baris yang berturutan, baris yang lebih rendah memuat 1 utama yang lebih ke kanan ya, berarti agak ke kanannya. Oke, jika ada baris 0, baris yang semua unsurnya 0, ingat ya, maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Oke, anggap ya, bayangin tadi image-nya adalah matriks B yang tadi. Oke, sifat-sifat tadi terlihat di matriks B yang tadi sebelumnya ya. Lalu pada kolom yang memuat unsur 1 utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Ya. Nah, matriks dinamakan echelon baris. Nah, di sini jika dipenuhi sifat 1, 2, 3, ini termasuk dengan proses eliminasi Gauss. Oke, nah kalau misalnya terpenuhi semua sifatnya dari 1 sampai 4, ini yang dinamakan dengan proses eliminasi Gauss-Jordan. Ya, kata kuncinya bisa proses eliminasi Gauss-Jordan atau echelon baris tereduksi. Oke ya, tangkap ya teman-teman semua. Nah, kita mungkin lebih mudah lihat dari contoh ya. Tentukan matriks echelon baris tereduksi dari matriks A ini. Kita punya matriks A seperti ini. Kita mencari matriks echelon baris tereduksi. Berarti dia termasuk proses eliminasi Gauss-Jordan ya. Oke, matriks A kita akan lakukan operasi baris elementernya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah ya 2B1 tambah B3. Berarti kita lihat dulu baris pertamanya, ini semua dikali min 2. Oke, maka min 2, 2, 0, dan 2. Kan? Baru dari hasil ini dijumlahkanlah dengan baris 3. Nanti hasilnya akan ditaruh di baris 3. Hasilnya adalah 0 ya. 1, dan 5 ya. 2 tambah 3 jadi 5. Oke. Nah, setelah itu ya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagaimana teman-teman mencari di sini agar bisa terbentuk 1 utama ya. Terus di sininya 0. Oke, dan ini nanti si barisan agak menjorok ke kanan. Oke. Bilangan utamanya nanti akan menjorok ke kanan. Ya, sisanya adalah 0. Oke. Dan di baris bawahnya ini membentuk 0 semua ya, goalsnya penting gitu. Jadi teman-teman harus melakukan operasi ini nih, kira-kira gimana. Nah, ini yang perlu kecermatan dari teman-teman semua, dan ini jam terbang ya, perlu banyak latihan di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini udah ada 0, 0. Oke, sekarang kita pengen angka satunya di sebelah kanan yang ini ya, baris utamanya. Berarti dia tukarkan dari, ini kan udah ada 1 di sini, tukarkan baris 2 dengan baris 3. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian ya, kita lihat lagi di sini dia masih mengandung 2 ya. Maka kita perlu bagaimana caranya membuat hasil di baris ketiga ini 0 kan ya, di sininya. Oke, di sini ada diagonal ya, semacam segitiga 0. Kita buat segitiga 0 ini, maka kita lakukanlah operasi ini
min 2B2 ditambah B3 ya. Kalau teman-teman bingung cara langsungnya, bisa teman-teman ulangi cara yang tadi Bapak ya. Misalnya min 2 kali 0 dulu ya, berarti 0. Terus apa di sini? Min 2 kali 1 ya, min 2 ya. Kita baris 2, kita ubah dari sini dulu. Berarti di sini min 2 dan minus 10. Baru nanti ditambahkan 3 yang hasilnya nanti akan ditaruh di baris ketiga. Oke, maka hasilnya adalah ini 0 0. Oke. 1 dan 3. Oke, sekarang kita udah punya nih segitiga 0. Oke. Selanjutnya kita adalah mencari di baris ketiga ya. Kita lakukan negasi di baris ketiga. Kenapa? Karena nilai di sini ya di baris tiganya masih ada unsur negatif. Oke. Baris tiganya kita kalikan negatif. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Kita lakukan min B3 ya, ditambah B2, berarti ya B3 nya dikalikan negatif, terus hasilnya nanti dikalikan ke 2. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita lakukan B2 B1. Oke, kita lihat B1 nya adalah jadinya 0 0 dan 1. Oke, tetap ya. Oke, kenapa di B1 nya masih ada unsur negatif. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Tentukan matriks epsilon baris tereduksi dari matriks A, dan inilah hasilnya dari epsilon baris tereduksi dari matriks A. Oke ya. Kalau masih belum paham, coba dihayati pelan-pelan di step yang ini ya, contoh soalnya. Oke, perhatikan hasil OB yang tadi ya. Teman-teman 1, 001, 0102 ya. Yang tadi setiap baris mempunyai satu utama, benar nggak? Ini satu utamanya. Oke. Ya. Tidak setiap kolom memiliki satu utama. Kenapa? Karena barisnya lebih sedikit dibandingkan jumlah kolom. Ya, barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Jadi di kolom keempat dia nggak punya baris atau tidak punya nilai satu utama. Oke. Sampai sini paham? Cukup bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan inverse matrix ya. Oke.